di tempat dulu, di mana Rasul melamarnya, di mana Nabi menikahinya, di mana Nabi melaksanakan akad nikah, disitulah Maimunah bintil Haris ini meninggal dunia. Dan dia pun dimakamkan di tempat Nabi melangsungkan pernikahan bersamanya, yaitu daerah Sa'id. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathrah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-bararah. Kita masih di program meneladani wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Dan tokoh kita hari ini adalah wanita mulia, istri Rasulullah yang terakhir kali beliau nikahi sepanjang hidupnya, Maimunah bintil Haris. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Allah SWT, An-nabiyyu, nabi itu aula bil mu'minin, lebih utama daripada orang-orang beriman, min anfusim, dari diri mereka. Wa azwajuhu, dan istri-istrinya adalah ummahatuhum, adalah ibu bagi mereka. Dari sini kita dapat penjelasan bahwa diharamkan menikahi istri-istri Rasulullah selepas wafatnya. Karena itu dari sekian banyak wanita yang dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun wanita yang dinikahi oleh para sahabat. Mengapa? Karena dalam surat Al-Ahzab disebutkan wa azwajuhu, dan istri-istri Nabi itu adalah ummahatuhum, ibu mereka. Bagaimana mungkin seorang mukmin menikahi ibu mereka? Nah, jadi istri-istri Rasulullah adalah ummahatul mukminin, ibu kaum muslimin kita. Nah, di antara ibu itu adalah Maimunah bintil Haris. Dulu Maimunah bintil Haris ini merupakan seorang wanita yang dikenal namanya dengan Barrah. Setelah menikah dengan baginda Rasul, dia kemudian dipanggil dengan Maimunah bintil Haris. Ini wanita yang mulia, sebab saudara-saudaranya atau saudara-saudara perempuannya adalah wanita mulia. Kalau kita lihat data, misalnya Maimunah bintil Haris ini memiliki saudara-saudara perempuan yang mulia. Antara lain, dia punya saudara namanya Lubabah al-Kubra, yang sering dipanggil dengan Ummul Fadl bintil Haris, yang merupakan istri dari Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi saudara perempuan dari Maimunah bintil Haris ini adalah istri Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara yang kedua adalah Lubabah as-Sughra, yang dikenal dengan Asma bintil Haris, yang merupakan istri dari Walid bin Mughirah, ayah dari Khalid bin Walid. Artinya Maimunah bintil Haris ini adalah bibi dari Khalid bin Walid. Dan karenanya para ulama dan kemudian sejarawan mengatakan di antara motif pernikahan baginda Rasul dengan Maimunah bintil Haris ini juga untuk mendekati keluarga kabilah Bani Makhzum, keluarganya Khalid bin Walid. Dan betul, tidak lama setelah Rasulullah menikah dengan Maimunah bintil Haris ini, Khalid bin Walid, kemenakan dari Maimunah ini memeluk Islam. Tidak lama setelah itu. Nah, yang lebih menarik lagi adalah dia punya saudara yang berbeda ayah, tapi satu ibu, yaitu Asma binti Umais. Jadi Asma binti Umais ini satu ibu dengan Maimunah bintil Haris. Dan kita tahu Asma binti Umais merupakan istri dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ketiga saudaranya, Lubabah al-Kubra, Lubabah Sughra, dan kemudian Asma binti Umais, merupakan istri-istri para sahabat. Istri dari Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah,
istri dari yang kedua, mungkin bukan istri para sahabat, tapi ibu ya dari seorang sahabat yaitu Khalid bin Walid, dan kemudian yang ketiga saudaranya adalah Asma binti Umais yang merupakan istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Nah, baginda Rasulullah SAW agak terlambat menikah dengan Maimunah bintil Haris ini ya, karena dia berada di Makkah ya, dan baginda Rasulullah SAW ada di Madinah Al-Munawwarah. Sementara ya jarak antara keduanya juga cukup jauh ya. Baginda Rasulullah SAW dikisahkan 24 tahun lebih muda dari Nabi. Nah, jadi usianya berselang 24 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Maimunah bintil Haris ini ya tetap berada di Makkah Al-Mukarramah. Dan berbagai peristiwa terjadi, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, sampai suatu saat terjadilah perjanjian Hudaybiyah di akhir tahun ke-6 Hijriah. Dan di antara poin dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah kaum muslimin diperkenankan melaksanakan umrah pada tahun berikutnya. Maka bersama dengan 1.600 atau hampir 2.000, ada mengatakan 2.000 jamaah, Nabi berangkat dari Madinah menuju ke Mekah untuk melaksanakan umrah yang dikenal dengan umrah qadha. Nabi melaksanakan umrah qadha ya, pada tahun ke-7 Hijriah, dan setelah bertahallul dalam perjalanan pulang dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah di sebuah tempat yang namanya Sarif ya, sebuah tempat namanya Sarif ya, Abbas bin Abdul Muttalib ini ya mendatangi baginda Rasul SAW, menawarkan kepada beliau untuk menikah dengan Maimunah bintil Haris. Nah, bagaimana kehidupan Maimunah bintil Haris setelah menikah dengan baginda Rasul SAW? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Kita masih di program meneladani wanita-wanita inspiratif dalam sejarah bersama Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha. Sepulang dari umrah qadha di sebuah tempat namanya Sarif, ada yang mengatakan Abbas bin Abdul Muttalib lah yang menawarkan kepada baginda Rasul untuk menikahi Maimunah bintil Haris. Tapi riwayat lain mengatakan justru Maimunah bintil Haris lah yang wahabat nafsaha, yang menyerahkan dirinya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyerahkan tunggangannya dan menyerahkan yang punya tunggangan, yaitu Maimunah bintil Haris, wahabat nafsaha, ya, di mana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab, ya, pada ayat yang ke-60 atau pada ayat yang ke-50, Allah SWT berfirman, wa mra'atan mu'minatan wahabat nafsaha lin Nabi SAW atau lin Nabi in aradan nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Jadi kata Allah SWT, dan imra'atan mu'minah, dan perempuan mukmin yang wahabat nafsah, yang menyerahkan dirinya kepada Rasul. Jadi para ulama mengatakan ayat ini berkenaan dengan Maimunah bintil Haris yang menyerahkan diri kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kala itu usia Maimunah bintil Haris ini ya, sekitar 26 tahun, dan Nabi menerima Maimunah bintil Haris ini, dan di tempat itulah, di sebuah tempat namanya Sarif ya, di dekat Makkah arah ke Madinah. Jadi kalau kita melakukan perjalanan jamaah dari Makkah menuju ke Madinah, di sebelah kiri ya, kalau nggak salah itu ada makam, ada bangunan, di situ ada makam, satu-satunya makam, itulah makam Maimunah bintil Haris. Nanti saya akan ceritakan ya. Nabi menikahi Maimunah bintil Haris ini dengan mahar yang cukup besar ya, disebutkan dalam riwayat maharnya 500 dirham ya, dan beliau kemudian mengganti namanya dengan yang tadinya Barra, diganti dengan Maimunah. Maka sejak saat itu baginda Rasul memanggil Barrah ini dengan Maimunah bintil Haris. Dan ketika menikahi Maimunah bintil Haris ini, baginda Rasulullah SAW telah bertahallul dari ihram, karena sebagaimana kita pahami ya, di antara larangan seorang ketika berihram adalah dia tidak boleh menikah, tidak boleh melaksanakan akad nikah ataupun menikahkan orang lain, tidak boleh melamar untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Sehingga semua prosesi tadi, pernikahan baginda Rasul dengan Maimunah ini ya, setelah beliau bertahallul dari ihram umrah qadha-nya. Maka sejak saat itu kemudian Maimunah bintil Haris ini dibawa oleh baginda Rasul bersama kaum muslimin ke Madinah Al-Munawwarah,
dan dia pun menyertai Rasulullah SAW dalam beberapa peristiwa setelahnya. Ya, ketika Haji Wada, dia pun menyertai Rasulullah SAW sampai kemudian Nabi meninggal dunia di tahun ke-11 Hijriah, ya, sekitar bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Dan Maimunah bintil Haris ya, tetap dengan keimanannya, tetap dengan semangat keislamannya. Bahkan para sahabat ya, memberikan pujian yang luar biasa kepada Maimunah bintil Haris ini dengan sebutan sebagai wanita yang mulia di sisi baginda Rasulullah SAW. Dalam riwayat dikatakan, ya, Rasul pernah berkomentar ada 3 wanita bersaudara yang beriman, yaitu Maimunah bintil Haris, Ummu Fadl, dan Asma binti Umais. Ya, 3 orang bersaudara ini yang beriman kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah juga pernah melontarkan pujian ya, terhadap Maimunah bintil Haris ini. Kata beliau, sungguh Maimunah adalah wanita yang paling bertakwa di antara kami dan yang paling baik dalam menyambung silaturahim. Nah, ini poin yang menarik. Jadi Aisyah sendiri menyebut Maimunah bintil Haris ini sebagai wanita yang suka bersilaturahim. Sekarang ini inspirasi yang luar biasa yang mungkin bisa kita teladani dari Maimunah bintil Haris, seorang wanita yang suka menyambung silaturahim. Dan barangkali di antara hikmah pernikahan Nabi dengan Maimunah bintil Haris ini bahwa Nabi ingin menyambung silaturahim dengan keluarga ya, dua keluarga yang lainnya, yaitu keluarga pam beliau Abbas ya, dan yang kedua keluarga Khalid bin Walid sebagai bibinya, dan keluarga dari Ja'far bin Abi Thalib sepupu Rasulullah SAW. Dan itulah hikmah pernikahan jemaah ya, bahwa pernikahan itu bukan hanya antar pasangan laki-laki dan perempuan, pengantin laki dan perempuan, tapi juga pernikahan itu artinya menggabungkan 2 keluarga besar untuk bersaudara, untuk menjalin silaturahim. Dan ini motifnya. Maka kalau kita lihat pernikahan para sahabat, tujuannya itu diantaranya. Maka kita lihat 4 sahabat Al-Khalaf Rasyidin ya keluarga Rasul yang terjadi dalam ikatan persaudaraan, ikatan silaturahim. Abu Bakar adalah mertua Rasulullah, Umar adalah mertua Rasulullah, Utsman adalah mantu Rasulullah, Ali adalah menantu Rasulullah. Jadi tujuan pernikahan itu sebagaimana disebutkan oleh ulama dan bercermin dari Maimunah untuk menyambung silaturahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang kepada Maimunah ini, seorang wanita yang juga dikenal sebagai wanita yang sangat rajin bersiwak, sehingga ketika dia meninggal dunia jamaahnya giginya utuh, tidak ada satupun yang sompal. Ini artinya ya, Maimunah bintil Haris ini termasuk wanita yang sangat pandai menjaga kesehatannya ya. Beliau meninggal dunia di tahun ya 51 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan satu hal yang menarik, dia meninggal dunia selepas melaksanakan ibadah haji. Setelah sempurna melaksanakan ibadah haji, Maimunah bintil Haris ini melanjutkan perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah. Dan qadarullah, di tempat dulu di mana Rasul melamarnya, di mana Nabi menikahinya, di mana Nabi melaksanakan akad nikah, disitulah Maimunah bintil Haris ini meninggal dunia. Dan dia pun dimakamkan di tempat Nabi melangsungkan pernikahan bersamanya, yaitu daerah Sarif. Sehingga hari ini sekian banyak keluarga atau istri baginda Rasul, sebagian besar ya, meninggal di Madinah dan dimakamkan di Baqi al-Gharqad, tapi Maimunah bintil Haris ini dimakamkan terpisah di daerah Sarif, tidak jauh dari Makkah al-Mukarramah. Semoga nanti kita dipertemukan oleh Allah SWT dengan ummahatul mukminin, dengan ibu-ibu kaum muslimin ini, tentu juga dengan keluarga besar kita insyaallah. Kita bertemu lagi dalam program berikutnya, tetap bersama saya Happy Andi Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.